Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya, Dwi Santoso dalam sharing menulis. Nah, seperti biasa ya teman-teman, kita ini, sebelum kita mulai live ini, saya mau beri kesempatan yang teman nih untuk menanyakan segala hal mengenai dunia tulis menulis. Teman-teman bisa menanyakan ya di kolom komentar. Saya akan coba jawab dan nanti saya usahakan segera menjawabnya tuntas. Dan kalau teman-teman masih ada yang belum terjawab tuntas, semoga teman-teman dapat menanyakannya kembali pada saya gitu. Dan teman-teman yang eh, masih menginginkan ini, yang masih menginginkan jawabannya di ini lagi belum terjawab sepenuhnya, teman-teman ingin bertanya lebih lanjut, teman-teman dapat menanyakannya kepada saya gitu ya. Jadi teman-teman bisa kembali menanyakan dan saya akan coba untuk menjelaskannya kembali gitu, menjelaskan kembali jawabannya, dan sehingga teman-teman dapat terjawab apa yang ditanyakan ya. Dan kalau sudah dijawab ya, teman-teman kalau memang masih punya waktu mengikuti live ini bisa mengikuti live ini ya. Tetapi kalau tidak punya waktu ya teman-teman harus ini gitu. Teman-teman harus meninggalkan room ini ya. Saya akan eh, meninggalkan room ini. Teman-teman bisa meninggalkan room ini, dan untuk selanjutnya teman-teman mungkin nanti apabila ditanyakan kembali bisa ikut live besok di minggu depan. Dan kemudian teman-teman oh maaf, maksud saya di ini ya, di besok ya, di hari Jumat. Jadi live saya ini setiap hari ya mulai jam setengah sepuluhan. Jadi teman-teman kalaupun ada yang tidak bisa mengikuti hari ini, hanya bisa segera bertanya, bisa mengikuti di berikutnya gitu. Selamat bergabung ke Berkah Logistik ya. Kali ini kita akan kembali membahas mengenai dunia tulis menulis. Dan seperti janji saya dengan beberapa teman minggu lalu, yang mereka meminta saya membahas selain membahas buku atau novel ya, tetap bentuk tulisan yang mungkin lebih ringan lah ya, artinya karena tidak dalam bentuk buku yang tebal ini 600 halaman, ataupun setipis-tipisnya nih buku ini sekitar ya mungkin 110 120 halaman ya. Makanya ya udah, saya untuk minggu ini saya penuhi ya teman-teman ya, untuk membahas mengenai hal-hal di luar buku dan novel gitu. Topiknya bisa beragam-ragam karena kan seperti saya sampaikan, untuk materi menulis itu adalah materi yang sebetulnya macam-macam sih bentuknya, tidak harus bentuk buku ya teman-teman ya. Bisa bentuk cerita pendek, bisa bentuk laporan seperti yang kita bahas kemarin, laporan bos ke kantor, kemudian juga bisa copywriting yang kemarin kita bahas, sebagai membuat bahasa iklan, kemudian juga bisa juga dalam bentuk skenario film, juga bisa dalam bentuk laporan teman-teman, kalau teman-teman di kampus membuat paper, itu juga bentuk tulis menulis gitu. Bahkan teman-teman yang masih SMA yang mendapat tugas dari guru bahasa Indonesia untuk membuat karangan bebas pun itu masuk dalam kategori mengenai tulis menulis ya. Jadi teman-teman makanya untuk minggu ini saya usahakan membahas hal-hal terkait yang di luar buku ya. Walaupun sih seperti saya sampaikan beberapa kali live ini, secara umum teknik menulis, metode menulis itu hampir sama ya, apapun bentuk tulisannya ya. Kita sudah membuktikan kemarin, kita membahas cerpen, kita membahas skenario film, kita membahas mengenai copywriting, bahkan laporan ke bos ya di kantor, itu pun kurang lebih menggunakan metodologi cara alur menulis yang kurang lebih sama gitu. Nah, itu termasuk. Tapi untuk yang kali ini agak beda sih teman-teman. Yang kita akan bahas kali ini adalah sebuah karya tulis yang eh, memiliki karakter, memiliki sifat, dan juga memiliki metodologi, memiliki cara yang berbeda ya. Bahkan kalau saya bilang cukup berbeda, bahkan sangat berbeda dengan karya tulis pada umumnya ya. Karena walaupun ini masuk dalam sebuah karya tulis, dan karya tulisnya mungkin pendek, teman-teman mungkin bisa jadi hanya selembar kertas ini ya, satu halaman, karya tulisnya udah jadi nih Kak, sebuah sebuah karya tulis. Akan tapi eh, menggunakan dia menggunakan hal-hal yang berbeda dengan kita menulis karya tulis lain ya. Bahkan eh, karena sifatnya yang menurut saya pribadi kompleks, saya belum berani masuk ke
tulisan ini ya, beda dengan ketika saya dulu menulis blog, tulisan pendek ya di apa namanya, anggap aja saya menulis artikel lah ya di blog spot.com, di blog gratisan, saya berani untuk maju lebih lanjut ke menulis buku ya, buku-buku bisnis marketing gitu. Dan ketika saya sudah menulis sekitar 7 buku bisnis marketing, saya berani untuk berlanjut ke menulis novel ya. Selamat bergabung Kak Gumiwan ya. Kali ini kita akan membahas tulisan juga, tulisan pendek, tapi yang karakternya beda dengan tulisan-tulisan yang sebelumnya ya. Seperti saya jelaskan, hampir semua format tulisan itu apapun bentuknya itu menggunakan pola pikir ataupun juga menggunakan alur yang kurang lebih sama ya. Tetap menggunakan 5 tahapan menulis seperti yang saya buat 21 VT-nya di playlist sharing menulis di profil saya itu kurang lebih menggunakan yang kurang lebih sama gitu untuk metodenya. Nah, yang kali ini kita bahas akan berbeda ya, sedikit cukup berbeda gitu. Bahkan seperti saya jelaskan tadi di awal, saya satu-satunya karya tulis yang saya belum berani masuk ke sini gitu. Bukan berani, nggak beraninya dalam arti ini menakutkan atau ini sulit, tapi ya saya merasa potensi saya belum cukup untuk mengerjakan karya tulis ini gitu. Walaupun ya saya coba untuk membahasnya teman-teman ya, tapi kalau teman-teman ada yang lebih ahli membahas mengenai hal yang kita bahas pada kali ini ya, saya mungkin teman-teman bisa memberikan sharing juga, memberikan saran juga di kolom komentar ya. Daripada putar-putar ya, kita akan langsung ke pembahasan ya. Kali ini kita akan membahas sebuah karya tulis yang masuk dalam kategori fiksi, karya tulis pendek yang saya bilang tadi, 1 lembar pun mungkin cukup, itu udah dari karya tulis yang namanya teman-teman sudah tahu ya, namanya poetry ya, atau puisi. Nah, jadi ya seperti saya bilang, puisi itu adalah tetap sebuah karya tulis ya, walaupun kita tahu lah bentuk karya tulis itu kan biasanya panjang ya, setidaknya kalau kita bikin cerpen aja minimal kemarin kita bahas berapa hari lalu 1.000 sampai 10.000 kata gitu. Kalau 1.000 kata ya kurang lebih halaman sebuah buku ukuran A5 tuh kalau 1.000 kata sekitar 8 sampai 9 halaman gitu kan. Sementara kalau puisi 1 halaman pun cukup ya. Itu udah jadi produk puisi gitu. Kalau cara jebol di Gramedia ya terus terang Pak ya, kalau Gramedia itu kan dia menggunakan sistem yang ini ya sistem formal lah ya. Artinya ya kita ya harus mengikuti prosedur dia gitu. Artinya Pak Gumiwang harus mengirimkan karya tulisnya ke Gramedia dan nanti akan diperiksa oleh editornya gitu. Prosesnya berapa lama itu sih tergantung ya. Ya Pak Gumiwang ya, bisa jadi kalau memang waktu itu lagi nggak banyak tulisan masuk bisa lebih cepat, tapi bisa jadi sampai setengah tahun gitu kalau misalnya tulisan yang masuk ke situ sangat padat gitu ya. Dan juga mungkin buku yang ditulis Pak Gumiwang itu buku yang termasuk banyak kandidatnya yang untuk diterbitkan, ataupun juga bahkan kalaupun kandidatnya nggak banyak ya itu buku yang cukup complicated ya, artinya bukan buku novel yang mungkin editor di Gramedia bacanya istilahnya lebih mudah lah, mungkin buku-buku teknik misalnya ya, atau buku-buku marketing misalnya. Marketing pun mungkin saya pikir masih lebih lebih simpel ya, tapi kalau buku teknik itu mungkin lebih kompleks sih. Prosedurnya sih begitu Pak ya. Kalau misalnya ada kenal lebih bagus sih Pak. Artinya kalau saya beberapa penerbit yang saya ini adalah saya kenal kebetulan Pak ya, kenal dulu teman lama lah ya, sehingga walaupun tetap privilege-nya itu tidak sepenuhnya privilege, tapi ya setidaknya ya dia bisa lebih kalau ada yang ditanyakan dia bisa langsung nanya ke saya gitu. Kalau misalnya nggak kenal kan dia pasti nunggu sampai antriannya selesai baru ditanyakan gitu. Kalau ini kan teman saya itu bisa menanyakannya langsung ke saya gitu. Dwi, kira-kira gimana ya kok kamu nulisnya gini-gini? Bisa nggak kamu gini-gini? Jadi artinya proses revisi editingnya pun saya bisa langsung lakukan gitu Pak. Ya kalau Gramedia saya pikir sih mungkin nggak bisa ya cara gitu ya, pasti sistemnya pakai formal ya, aturan formal sih. Jadi ya memang agak sulit sulit sih Pak, tapi ya why not sih, kalau Bapak mau coba juga boleh-boleh aja gitu. Kalau saya karena tujuan saya untuk membuat buku itu adalah supaya apa yang ingin saya sampaikan bisa sampai kepada pembaca, ya saya tidak mengejar untuk misalnya ke penerbit yang besar gitu ya, yang penerbit yang besar mungkin distribusinya menjadi lebih besar. Kalau Gramedia otomatis pasti masuk ke jaringan toko Gramedia gitu kan. Kalau kita yang istilahnya di penerbit yang kecil lah ya, mungkin untuk masuk Gramedia bisa, tapi itu pun harus fight ya, belum tentu kita bisa masuk Gramedia sih Pak.
Jadi kurang lebih itu sih Pak ya. Jadi ya artinya kalau misalnya Bapak punya kenalan di penerbit itu biasanya lebih ada privilege gitu. Walaupun ya tetap objektifnya tetap jalan Pak ya. Artinya kan tetap sebuah penerbitan itu kan ada bisnis juga ya. Artinya ya dia juga eh, ada effort juga gitu. Bahkan dia perlu nyetok buku juga kan sehingga ya ya tetap ada apa objektifnya tetap ada. Tapi setidaknya lebih mudah lah Pak ya kalau ini sih gitu. Kalau buku perkuliahan hukum, saya terus terang background saya Pak Alexander di ini Pak ya, di marketing bisnis ya. Jadi saya udah nulis sekitar 7 sampai 8 apa buku marketing bisnis. Bapak bisa lihat di website saya ya. Saya punya website itu ada di profil saya itu Bapak bisa lihat buku-buku saya apa aja gitu. Jadi kalau hukum saya nggak ini sih Pak kebetulan tidak membuat. Kalaupun affiliate sebagai affiliate saya juga lebih fokus ke bukan buku hukum ya, saya lebih ke fokus buku buku yang agama ya, buku religi sama paling buku-buku motivasi sih Pak. Sama ya buku saya ya, buku-buku marketing saya sama buku-buku yang apa namanya novel saya sih gitu. Jadi mohon maaf Pak Alex ya. Jadi saya sih terus terang nggak ini sih. Tapi ya apa namanya kalau Bapak ada keperluan ini mungkin saya bisa cari tahu sih Pak ya. Misalnya Bapak ada mau tahu buku mengenai ini, buku hukum tapi kok saya belum susah ya cari bukunya yang mana ya mungkin walaupun saya bukan basic hukum kan saya punya teman-teman di hukum juga Pak ya maksudnya di bidang hukum gitu jadi mungkin saya bisa tanyakan sih Pak kurang lebih begitu ya Pak ya. Nah demikian Pak Alexandro ya. Kemudian kalau Pak Gumiwang tadi begitu ya Pak ya. Jadi Bapak kalau masuk Gramedia sih menurut saya pasti akan melalui proses formal ya. Teman saya ada bukan di Gramedia sih. Baru-baru ini dia tembus di aduh yang di Bandung tuh apa ya penerbit eh, aduh saya lupa pokoknya di Bandung tuh inilah ya dia ya sekitar inilah 4 bulan sih Pak dia baru ada jawaban tapi memang jawabannya positif ya artinya paling minta revisi sedikit dan itu langsung diterbitkan gitu jadi proses bisa beda-beda kalau Gramedia terus terang saya belum punya referensi ya kurang lebih berapa lama karena saya belum banyak tahu sih. Teman-teman saya yang nulis masuk ke Gramedia juga yang saya kenal belum ada sih Pak. Jadi belum ada referensi ya. Mohon maaf ya Pak Gumulong. Tapi kurang lebih begitu sih Pak. Artinya ya eh, pasti setiap penerbit itu ada aturan dan aturannya kurang lebih hampir sama. Hanya ya tinggal ya itu tadi kalau ada kenal atau apa itu biasanya ada lebih privilege sih. Nah kurang lebih itu ya Pak ya. Kita lanjutkan sekarang kita mulai masuk ke pembahasan Pak ya ke lagi-lagi ya tadi kita akan bahas mengenai puisi Pak ya. Jadi terus terang saya ini satu-satunya materi menulis yang belum saya masukin dan tanda petik saya belum berani masukin adalah puisi gitu. Kenapa? Ya karena memang menulis adalah sebuah seni ya, tapi saya berpikir menulis itu lebih kepada logika, alur pikir, kepada apa namanya penggalian ide, kepada pengolahan ide gitu. Tapi kalau puisi, saya pikir nilai seninya itu lebih dalam ya. Jadi dibanding novel pun nilai seninya apa artnya itu lebih advance lah ya saya bilang ya. Jadi makanya saya belum berani. Tapi ya saya coba bahas sih di pembahasan ini ya karena biar pembahasan kita lebih ini ya, lebih komprehensif sih ya. Selamat bergabung Kak Lalala ya, Kak Yosua juga. Nah sekarang akan membahas mengenai puisi ya. Jadi ini tadi kebetulan baru beberapa perkenalan ya, seberapa jam. Kemudian juga ada beberapa teman-teman yang bertanya di kolom komentar. Jadi saya jawab dulu sehingga kebetulan memang kalau teman-teman yang baru bergabung, saya belum bahas sama sekali nih. Kita baru mulai masuk ya. Mungkin agak cepat ya teman-teman. Target saya jam 11 selesai karena mungkin biar tidak terlalu malam, baik bagi teman-teman juga, biar besok bisa aktivitasnya padat, bisa lebih cepat. Bagi saya juga besok kayaknya ada keperluan yang lebih agak mendesak, jadi ya harus ini ya lebih awal istirahatnya gitu. Nah kita sekarang bahas mengenai puisi ya. Nah, sebetulnya tuh puisi itu apa sih gitu. Ya teman-teman mungkin nggak perlu saya jelaskan, kurang lebih tahu ya bayangannya. Tapi saya akan coba sedikit jelaskan puisi dalam konteks ini ya tergabung Kak Iyo ya. Sekarang kita sedang membahas mengenai tulisan puisi. Jadi apapun terkait dengan puisi, kemudian tips-tipsnya seperti apa dan juga mungkin contoh-contoh skripsi apa maaf puisi yang ada gitu di Indonesia maupun di dunia ya. Nah, karena pengertian skripsi itu sebetulnya adalah penggunaan itu adalah suatu bentuk sastra ya sama dengan novel. Novel adalah bentuk sastra juga, akan tetapi
dia mempunyai keunikan dalam arti bahasa dan ritme yang dipergunakan itu beda dengan bahasa sebuah novel ya. Kalau bahasa novel kan itu bahasa naratif ya, bahasa pertutur. Jadi ya seperti kita bahasa berbicara lah ya. Ataupun misal buku non fiksi pun juga walaupun bahasanya lebih formal, lebih mengandalkan kepada fakta, objektivitas, tapi tetap menggunakan bahasa yang bertutur ya. Ya walaupun bertutur itu relatif ya. Kalau buku teknik ya pasti menggunakan bahasa bertutur ala para engineer ya. Jadi apa sih kalau kita yang nggak engineer bukan insinyur ya pasti bingung. Tapi setidaknya bagi para engineer buku-buku teknik ya itu ya sama aja dengan mereka ngobrol dengan sebuah buku gitu. Nah, akan tetapi kalau kita bicara skrip puisi itu agak berbeda teman-temannya. Itu bahasanya bukan pada petik bahasa ngobrol sehari-hari, tapi bahasa yang diusahakan satu kata itu punya makna yang dalam ya. Kalau novel kan bisa jadi satu halaman ceritanya mungkin masih agak muter-muter di situ-situ aja kan ya kayak sinetron kita lah ya, sinetron kita ya teman-teman. Saya dulu ingat ada tersanjung sampai tersanjung berapa belas gitu. Jadi sampai tersandung kali ya ininya produser sinetronnya karena nggak kelar-kelar juga itu sinetronnya ya itu karena kalau karya selain apa namanya puisi itu bisa dipanjang-panjangin gitu tergantung maunya si penulis gitu. Sementara justru kalau puisi itu kebalikannya dia tidak bisa dipanjangin. Justru semakin pendek suatu puisi akan tetapi makna ataupun pesan yang disampaikannya itu semakin padat itu adalah menunjukkan keberhasilan dari puisi tersebut ditulis gitu. Nah, itulah makanya tadi pengertian puisi itu adalah bentuk sastra, tapi dia punya bahasa dan juga ritme, aliran ide, aliran gagasan yang berbeda dengan karya sastra lainnya gitu ya. Nah, sekarang apa yang membuat itu berbeda? Ya karena ada elemen-elemen yang berbeda dengan yang dimiliki oleh sebuah novel. Kalau novel kan saya pernah beberapa live yang lalu saya bahas ya, novel itu alurnya jelas. Yang pertama ada pendahuluan, pendahuluan pun menjelaskan mengenai tokoh-tokohnya dan mengenai latar belakang serta situasi. Setelah itu kemudian adanya konflik. Konflik itu pasti ada dalam sebuah novel ya, dan setelah konflik itu ada, kemudian berlanjut sampai ke klimaks cerita atau ke pusatnya konflik. Dan setelah sampai ke titik konflik yang paling tinggi, nanti ada penyelesaian, ada resolusi. Itu seperti itu ya, just simple as that lah ya, gambaran mudahnya gitu. Nah, sama kalau karya cerpen, kemudian karya cerita bersambung, ataupun juga karya-karya lain yang sifatnya fiksi ya seperti itu alurnya gitu. Nah, kalau di puisi itu beda alurnya beda karena apa? Unsur-unsur di dalamnya pun beda ya, beda dengan sebuah novel yang penuh dengan tulisan ataupun sebuah buku mengenai leadership atau buku mengenai trade marketing atau buku mengenai branding yang itu menggunakan bahasa-bahasa lugas, menggunakan bab-bab, subbab gitu ya. Nah, kalau di puisi itu unsurnya beda. Makanya tadi dia mempunyai unsur yang khusus ya untuk sebuah puisi ya. Selamat bergabung Kak Ramsi Ramadan ya. Nah, untuk apa namanya elemen-elemennya yang membuat sebuah puisi itu berbeda dengan sebuah buku ataupun sebuah novel, yaitu yang antara lain ya dia mempunyai apa yang disebut stansa ya. Jadi stansa itu sebetulnya adalah beberapa bait gitu. Jadi kalau teman tahu bait kan, jadi bait itu seperti kumpulan beberapa baris kata lah ya. Jadi kan ada beberapa baris kata, kemudian dipisah lagi, mungkin dikasih jeda spasi satu, spasinya dua. Nah itu ada lagi kumpulan kata berapa baris kata. Nah itu dikumpul apa? Kemudian di bawahnya lagi dikasih jeda dua spasi, kemudian kumpulan kata-kata lagi ya kurang lebih seperti teman-teman inilah apa namanya teks lagu lah ya teman-teman. Kalau teman-teman sering karaoke gitu kan tahu ya teks lagu itu biasanya dikumpulkan dalam bentuk bagian-bagian sendiri gitu. Nah ada bagian refrain awal, ada bagian tengah, ada bagian apa namanya ada intro bagian awal, ada bagian tengah, ada bagian refrain yang sering diulang. Nah itu kan sebetulnya adalah sebuah bait-bait ya, sebuah stansa gitu. Nah jadi ya stansa seperti itu. Itu kan beda dengan kita menulis sebuah novel yang isinya tulisan semua ataupun kita menulis sebuah buku mengenai bisnis sama marketing misalnya yang itu ada bab-babnya, ada sub-sub-babnya gitu. Kalau perlu ditambahkan dengan tabel-tabel dan juga gambar-gambar ya. Nah, itu sih ya. Apa namanya selamat bergabung Kak Daud Pamuna. Ya kali ini kita sedang membahas segala hal mengenai puisi ya. Jadi kalau kakak memang tertarik dengan dunia puisi ya kakak boleh apa namanya nanti bertanya ya apapun. Walaupun terus terang Pak Kak ya satu-satunya karya
tulis yang saya belum tulis, yang saya belum pernah tulis ya karya puisi, karena saya bilang ini unik ya dan bagi saya sulit gitu. Jadi tapi nggak apa-apa sih kalau kakak coba tanya, saya apa tahu jawabannya saya akan jawab. Tapi kalau saya kurang tahu, saya akan cari tahu nanti akan saya jawab di live berikutnya ataupun juga di VT-VT yang saya buat ya. Nah, itu sih yang pertama elemen dari sebuah puisi adalah tadi ya stansa atau bait ya teman-teman tahu ya kurang lebih bait. Nah kemudian setelah itu eh, bait itu terdiri dari beberapa baris kata. Nah itu disebut baris ya. Jadi ada unsurnya adalah baris gitu. Baris itu membentuk stansa atau membentuk sebuah bait-bait gitu. Nah itu dibuat baris. Nah itu yang jadi kalau secara kata-katanya, secara idenya, secara tulisannya itu ada dua dalam sebuah puisi yaitu adalah bait, stansa dan kemudian baris ya. Nah, akan tetapi untuk menulis sebuah bait-bait tersebut untuk menulis baris itu ada beberapa cara yang dipergunakan. Yang itu adalah misalnya menggunakan unsur dari puisi juga yang bernama rima ya. Rima itu adalah mengandung apa ritme atau apa mengandung ini apa namanya kan teman-teman sering tahu ya puisi itu seperti pantun lah. Jadi akhir dari sebuah baris-baris itu biasanya menggunakan kata yang hampir sama atau kata-kata yang sama gitu ya. Kalau mungkin kalau di Sumatera itu pantun itu kan biasanya begitu. Nah itu adalah bentuk rima gitu. Jadi bisa juga walaupun tidak selalu harus sebuah puisi itu menggunakan rima, akan tetapi bisa jadi juga apa namanya sebuah puisi itu menggunakan rima gitu ya. Jadi rima itu ya tadi apa namanya setiap kata terakhir dari sebuah baris puisi setiap barisnya itu menggunakan kata-kata yang sama atau hampir sama gitu. Dan kemudian juga ada irama ya. Jadi ada pola ritmi apa pola ritme seperti sebuah lagu dalam sebuah bait-bait dari sebuah puisi ya sama dengan bait-bait dari lagu. Jadi ada penekanan kata yang harus ketika dibacakannya harus ada penekanannya, ada bahkan justru tidak ditekan kata-kata itu sehingga kata-katanya ketika membacakan puisi itu ya si pembaca puisinya seolah-olah mengayunkan, mengalirkan sebuah eh, baris-baris kata itu dalam sebuah lautan lah istilahnya. Jadi ada gelombang-gelombangnya gitu. Seperti kita nyanyi lagu kan syair lagu tuh pasti ya ada gelombang-gelombangnya kan, nggak datar monoton gitu aja gitu. Jadi ya kalau puisi pun sama dengan lagu ada yang namanya irama gitu. Nah, kemudian ada juga namanya imaji ya. Jadi imaji itu ya gambaran yang kuat gitu. Jadi eh, yang saya bilang tadi ya, kalau dalam puisi itu sesedikit kata tapi sepadat makna gitu. Jadi walaupun kata-kata ini bergunakannya itu nggak panjang, mungkin satu baris itu hanya beberapa kata. Kemudian satu bait itu mungkin hanya terdiri beberapa baris, akan tetapi satu bait saja itu sudah bisa mengimajinasikan, menggambarkan banyak hal gitu ya, yang itu ada di imajinasi penyairnya dan juga diharapkan pendengarnya ataupun pembacanya bisa menangkap imaji itu. Nah, itulah unsur-unsur dari sebuah skripsi teman-teman ya yang ini teramat bergabung Kak Dia Darmawan ya kita sedang membahas mengenai menulis puisi untuk sharing kali ini. Teman-teman mungkin yang lebih ahli menulis puisi nanti bisa ikut komen ya Kak ya. Jadi kita bisa lebih sharing gitu. Kalau saya terus terang belum pernah nulis puisi. Satu-satunya karya puisi yang belum pernah saya tulis itu adalah maaf, satu-satunya karya tulis yang belum pernah saya tulis itu adalah ya puisi ya. Jadi ya teman-teman mungkin ada yang lebih ahli kita bisa sharing di sini ya. Tapi saya coba bacakan bahwa saya bawakan mengenai puisi ini setelah saya mungkin mempelajari ya beberapa hal terkait dengan puisi ya sebelum saya memulai live ini gitu. Nah, jadi itu sih teman-teman ya saya ulangi lagi ya unsur-unsur dari sebuah puisi. Yang pertama adalah stansa atau bait. Bait itu terdiri dari beberapa baris kata gitu ya. Kemudian ada yang kedua adalah unsurnya baris ya. Baris itu terdiri beberapa kata yang berada dalam satu baris. Nah, itu kemudian yang ketiga adalah rima ya. Rima itu adalah penggunaan kata-kata di akhir setiap baris yang kurang lebih hampir sama ya, kurang lebih seperti pantun ya teman-teman ya. Kemudian yang keempat adanya irama, adanya ritme ya. Jadi seperti lagu. Jadi ada suatu baris yang diucapkan dengan tekanan tinggi, ada yang tidak dengan tekanan sehingga ya membacakannya dengan bahasa yang mengayun ya seperti kita mengarungi sebuah lautan yang bergelombang gitu. Nah, kemudian yang kelima adalah imaji ya. Jadi artinya eh, sebuah puisi itu sedikit kata tapi dengan banyak makna. Jadi artinya ya kata-kata yang disampaikan walaupun sedikit ya itu mengandung imaji, mengandungkan gambaran
yang sangat banyak gitu dari pandangan penyairnya, dan juga diharapkan pendengarnya atau pembacanya pun juga bisa mendapatkan gambaran yang sama gitu ya. Kurang lebih sih seperti itu. Eh, apa namanya, ini ya, teman-teman ya. Nah, sekarang setelah kita mengetahui unsur-unsur apa yang ada di dalam sebuah puisi, nah barulah kita mempelajari nih mengenai gaya gaya penulisannya ya kan. Kalau kita di sebuah novel kan juga gaya penulisannya beda-beda ya. Itu tergantung genre ya. Kalau misalnya di sebuah novel ya, kalau genre misalnya genre romantis ya itu istilah isinya dengan gaya bahasa yang romantis ya, gaya bahasa yang emosional. Kalau misalnya misteri ya gaya bahasa misteri, gaya bahasa menjawab teka-teki gitu. Kalau misalnya novel yang bergenre fantasi ya gaya bahasa fantasi ya, apa namanya, yang tidak realistis. Jadi menggambarkan dunia yang berbeda dengan dunia kita ya. Demikian pula dengan gaya-gaya bahasa lain di dalam sebuah novel. Nah, kalau di dalam sebuah puisi pun juga ada gaya bahasanya, tapi ya gaya bahasanya beda dengan gaya bahasa seperti yang eh, apa namanya, seperti gaya bahasa yang biasa dipakai oleh novel misalnya ya. Jadi gaya bahasanya beda. Nah, ini kita akan bahas ya. Nah, yang pertama adalah gaya bahasa metafora ya. Gaya bahasa metafora adalah menggambarkan ataupun menghubungkan suatu benda dengan benda lain yang berbeda gitu, seolah-olah itu adalah benda yang sama. Jadi istilahnya metafora itu penggambaran lah, misalnya eh, kurang lebih seorang pria sedang merayu kekasihnya, misalnya dia mengatakan, wah wajahmu seperti rembulan. Nah, itu kan berarti kan memetaforakan ya, seolah-olah wajah apa namanya, wajah si kekasihnya itu secantik rembulan ya. Memang waktu itu kan, apalagi puisi itu kan dari zaman dulu ya. Zaman dulu mungkin belum ada, ya pasti ya belum ada teleskop, apalagi belum ada pesawat luar angkasa ya, sehingga nggak tahu tuh bulan seperti apa gitu kan. Ya taunya kan bulan ya dari jauh apa bersinar, kemudian putih mulus gitu kan. Jadi ya dia membuat metafora seolah-olah wajah kekasihnya itu sama seperti bulan ya. Kalau sekarang sih, kalau misalnya ada seorang pria merayu kekasihnya dengan kata-kata wajahmu seperti bulan ya, bisa jadi mereka ini ya konflik ya, ini bisa jadi musuhan berapa minggu nih ya, karena teman-teman tahu kan wajah bulan itu seperti apa ya, jerawatan kan, banyak-banyak ini ya, lubang-lubang bekas vulkanik ataupun juga bekas jatuh meteor ya, dan tidak ada mulus-mulusnya sama sekali, tidak ada bercahaya sekali kalau kita ada di bulan gitu kan, ada yang ada tuh gelap gitu. Jadi ya jadi itu tadi sih, metafora adalah menggambarkan suatu eh, barang apa, suatu produk, suatu makhluk dengan barang yang lain. Jadi itu seperti tadi ya, menggambarkan keindahan wajah itu dengan sebagai suatu rembulan. Itu gaya bahasa pertama dari puisi ya. Kita menggunakan gaya bahasa metafora gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah gaya bahasa simile, yaitu perbandingan eksplisit antara dua hal yang menggunakan kata-kata ya, seperti atau bagai gitu. Jadi ya membandingkan. Kalau simile, kalau tadi si apa namanya metafora itu eh, menggunakan gambaran seseorang dengan gambaran gambaran suatu barang ataupun makhluk dengan barang atau makhluk yang lain, seperti tadi wajah dengan bulan. Nah, kalau simile itu justru membandingkan, nanti artinya eh, dengan kata-kata misalnya seperti atau bagai gitu. Jadi ya kurang lebih ya apa namanya, kita membandingkan misalnya antara bagaimana kita misalnya sebuah apa namanya, seorang inilah ya, seorang atlet gitu, dia apa namanya, eh, gimana atlet itu harus istilahnya atlet balap lari ya, dia harus sprinter itu harus lari kencang. Nah, itu dia membandingkannya dengan misalnya dengan citah ya. Kalau citah kan apa namanya tuh, makhluk dibilang makhluk berkaki empat, makhluk berkaki yang paling cepat di dunia gitu kan, kurang berapa ratus kilometer per jam gitu kalau dia sedang lari. Nah, jadi menggambarkannya, jadi membandingkan nih apa, bahwa si ini apa namanya, si orang ini, si pintar ini adalah eh, larinya cepat sekali seperti citah gitu ya. Ya mungkin kurang lebih tadi hampir sama ya dengan metafora, tapi kalau metafora kan benar-benar apa namanya ya, wajahnya tuh ya seperti seolah-olah digantikan dengan cahaya rembulan. Kalau ini kan bukan bukan. Oh, si sprinter itu seolah-olah digantikan dengan
si Citah ya enggak kan. Jadi cuma dia membandingkan aja bahwa Citah itu makhluk berkaki paling kencang larinya, ya si sprinter itu, si pelari cepat itu adalah sprinter yang paling cepat di dunia gitu karena pemecah rekor seperti seperti Citah. Nah, jadi membandingkan gitu ya kalau itu 9 jadi kurang lebih itu sih agak-agak beda tipis sih teman-temannya tapi teman-teman paham ya kurang lebih ya bedanya seperti apa ya. Selamat bergabung ke Lasi Panda ya. Kita sekarang sedang membahas mengenai puisi dan sekarang yang kita bahas adalah gaya bahasa dalam sebuah puisi. Kita tadi sudah membahas gaya bahasa eh, metafora dan gaya bahasa simile. Dan sekarang kita gunakan adalah gaya bahasa personifikasi ya. Jadi artinya kita menggambarkan sebuah barang atau sebuah benda mati itu seperti seolah-olah manusia ya penggambarannya gitu. Misalnya eh, kita misalnya ini ada gunung berapi yang sedang meletus ya itu kita menggunakan kata-kata si gunung berapi itu sedang marah sehingga dia meluapkan semua emosinya ke luar gitu ya. Padahal kan yang mau dia katakan adalah ya gunung berapi ya karena dia harus mengeluarkan material dari dalam ini tanah ya itu jadi seolah-olah dia marah ya dan mengeluarkan material dari dalam gunung berapi itu seolah-olah dia meluapkan emosi. Jadi personifikasi yang menganggap suatu barang yang suatu benda mati itu seperti manusia ya, seperti benda hidup gitu. Itu yang ketiga ya, gaya bahasa personifikasi gitu. Kemudian yang keempat adalah gaya bahasa eh, metomini. Metomini ya teman-temannya bukan metro mini ya. Beda banget ya metro mini ya. Teman-teman di Jakarta pasti tahu metro mini. Tapi kalau metomini itu adalah penggantian satu kata atau dengan kata lain yang hampir mirip gitu. Jadi misalnya raja dengan mahkota. Jadi kan seperti misalnya putra mahkota gitu kan. Putra mahkota kan bukan berarti si mahkota itu punya anak gitu kan. Bukan berarti ada mahkota kecil gitu. Bukan kan putra mahkota berarti dia adalah putra raja. Putra raja yang akan menjadi raja berikutnya, akan memakai mahkota berikutnya. Nah, menggantikan kata putra raja itu dengan putra mahkota yaitu berarti adalah menggunakan gaya bahasa metomini gitu ya. Jadi kurang lebih itu teman-temannya. Jadi ada sekali lagi saya ulangin ada 4 penggunaan gaya bahasa dalam sebuah puisi. Yang pertama adalah gaya bahasa gaya bahasa metafora, gaya bahasa yaitu menggantikan seolah-olah suatu benda dengan benda yang lain. Kemudian yang kedua adalah gaya bahasa simile, yaitu membandingkan antara suatu benda dengan benda yang lain atau makhluk dengan makhluk yang lain. Kemudian yang ketiga adalah gaya bahasa personifikasi, menggambarkan sebuah benda mati seolah-olah ada manusia. Dan yang keempat adalah gaya bahasa metomini ya, bukan metromini ya. Lagi-lagi saya ulangin ya, metomini yaitu menggunakan penggantian kata dengan kata yang hampir mirip. Ya, seperti tadi ya, raja dengan mahkota itu kurang lebih seperti itu. Nah, jadi itu teman-teman ya. Dari itu aja dari gaya bahasanya teman-teman udah tahu nih bahwa dalam sebuah puisi itu banyak menggunakan perumpamaan kan. Perumpamaan apapun lah bentuknya apapun gaya bahasanya itu adalah perumpamaan yang beda dengan sebuah novel yang bisa jadi bahasanya adalah bahasa yang jelas, bahasa yang clear ya, dia tidak bahasa yang berputar, walaupun berputar-putar, tapi bahasanya tetap bahasa dunia nyata, bukan membanding-bandingkan. Kalau ngomong si A jahat ya berarti si A yang jahat, si A itu si B baik, berarti si B baik gitu, bukan A itu berarti pengganti dari kata gunung berapi atau pengganti dari kata cita, bukan, nggak seperti itu ya, pasti ya apa adanya dia sebut ya itu sebuah novel, apalagi kalau kita bicara sebuah buku ya, sebuah karya non fiksi ya udah pasti lebih bahasanya lebih lugas lagi. Nah, itulah yang membedakan sebuah puisi dengan karya tulis lain ya. Dia banyak menggunakan pembandingan suatu benda dengan benda yang lain dengan gaya bahasa yang berbeda-beda gitu. Itu baru kita membahas gaya bahasa ya teman-temannya. Nah, sekarang adalah struktur puisi. Jadi ya setelah kita tahu gaya bahasanya, nah sekarang bagaimana struktur puisinya ya. Kalau sebuah novel ya kita tahu ya, novel itu ya ada strukturnya ya. Lagi-lagi saya jelaskan strukturnya adalah pendahuluan, pengenalan tokoh dan pengenalan situasi, kemudian konflik, kemudian klimaks atau puncak konflik, dan yang keempat adalah resolusi atau pemecahan masalah. Pasti semua novel sekompleks apapun, setebal apapun, ini kan 600 halaman, mungkin novel yang 1000 halaman pun akan seperti itu juga strukturnya. Nah, untuk sebuah puisi pun juga ada struktur yang kurang lebih, walaupun tidak baku, tapi kurang lebih ya hampir semua puisi itu menggunakan struktur itu gitu ya. Nah, untuk
ini apa, selamat bergabung ke Stoik Jalanan ya. Kita sekarang sedang membahas mengenai puisi. Kalau ada yang tanyakan, bisa langsung tanyakan ya, nggak perlu harus menunggu selesai penjelasan saya gitu. Karena penjelasan saya, target saya jam 11 selesai gitu. Jadi kalau teman-teman ada keperluan lain, bisa langsung tanyakan ya, apapun, baik mengenai puisi ataupun mengenai dunia tulis menulis yang lain, saya akan coba jawab ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Eh, apa namanya, sekarang kita ke struktur puisi ya. Jadi puisi itu ada beberapa. Yang pertama adalah puisi naratif. Kalau puisi naratif itu ya menceritakan suatu cerita ya. Jadi ya misalnya puisi tentang misalnya antara Kerawang Bekasi misalnya, itu kan mungkin cerita yang menceritakan puisi tentang perjuangan, para pejuang di daerah Kerawang Bekasi. Itu bisa menggunakan struktur naratif atau struktur bercerita gitu. Dan yang kedua adalah struktur puisi lirik. Kalau puisi lirik itu ya ungkapan perasaan hati ataupun ungkapan emosi dari penulisnya ya. Soalnya ya namanya lirik ya kurang lebih ya, lirik-lirik sebuah lagu itu umumnya adalah menggunakan struktur puisi lirik ya. Jadi ya ya isinya kan kebanyakan lagu itu curahan perasaan pencipta lagunya ataupun suara ya, seolah-olah curahan perasaan dari penyanyinya. Nah itulah yang biasanya menggunakan struktur lirik ya, struktur puisi lirik. Kemudian juga ada struktur puisi epik. Nah kalau struktur puisi epik biasanya mengandalkan kepada cerita-cerita mitologi ataupun cerita-cerita mistis. Nah itu ya artinya ya sama, hampir sama dengan cerita ya apa, struktur naratif, tapi yang dibahasnya adalah mengenai pembahasan dunia mitologi atau dunia mistis ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah uh, uh, struktur drama struktur puisi dramatik, artinya banyak menggunakan dialog. Seperti kalau novel kan pasti banyak dialog ya, banyak percakapan antara tokoh-tokoh di dalam sebuah puisi tersebut, dalam sebuah novel tersebut. Nah, dalam puisi yang menggunakan struktur dramatik ya umumnya ada seolah-olah, bukan seolah-olah ya, benar-benar dalam kata-kata puisinya itu ada percakapan antara tokoh-tokoh yang ada dalam puisi tersebut, si A atau si B. Jadi ya seperti kita baca novel lah gitu kan. Jadi nggak seperti naratif yang benar-benar bercerita, tidak ada perkataan, tidak ada dialog ya. Kalau di sini memang ada dialognya gitu ya. Jadi itu sih teman-teman ya, selamat bergabung ke Ari Tajud ya. Kita sekarang sedang membahas puisi, dan yang kita bahas adalah sekarang mengenai struktur dari puisi. Nah, struktur puisi itu ada 4 ya. Yang pertama adalah struktur naratif atau struktur bercerita, yaitu berarti bercerita mengenai suatu peristiwa atau suatu kejadian. Itu pakai bahasa bertutur ya. Nah, kemudian yang kedua adalah struktur lirik. Jadi ya ungkapan perasaan, curahan jiwa dari penyairnya, yang kalau dipakai di lagu itu seolah-olah ungkapan jiwa dari penyanyinya. Jadi ya seperti sebuah bait lagu ya kalau novel puisi yang menggunakan struktur lirik ya. Nah, kemudian struktur yang ketiga adalah struktur epik, yaitu struktur ini biasanya bercerita mengenai dunia mitologi atau dunia mistis. Nah, yang keempat adalah struktur dramatik, yaitu struktur puisi yang ditulis seolah-olah ada percakapan antara tokoh-tokoh di dalam puisi tersebut. Nah, mana yang mau dipakai strukturnya itu tentu tergantung dari masing-masing penyairnya ya, dan juga apa tujuan dari sebuah novel tersebut dibuat gitu ya. Maaf, bukan novel, sebuah puisi. Teman-teman maaf ya, karena saya jarang menulis puisi dan saya menulis novel, jadi sering tukar dengan novel ya. Jadi ya ini saya ralat ya. Selamat bergabung ke Dinul Hamdi ya. Kita sekarang sedang membahas mengenai puisi. Tadi kita sudah bahas mengenai definisinya apa, kemudian unsur-unsurnya apa dalam sebuah puisi, kemudian gaya bahasa puisi seperti apa, dan juga yang terakhir adalah mengenai struktur dari sebuah puisi. Nah, sekarang kita berlanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu pembahasan mengenai proses menulis puisi. Nah, ini proses penulisnya tuh kurang lebih, kalau saya sebagai penulis novel ya, dan juga sebagai penulis buku non-fiksi, kurang lebih ada kesamaannya sih, walaupun tetap beda ya, karena saya bilang tadi puisi itu adalah suatu karya tulis yang unik ya, yang nilai seninya, nilai artnya tuh sangat tinggi ya. Walaupun saya tidak mengatakan novel tidak ada nilai seninya tetap ada, tapi secara tingkat intensitas nilai seninya tuh jauh lebih tinggi puisi kalau menurut saya pribadi ya. Makanya saya belum, satu-satunya karya tulis yang saya belum berani masuk adalah dari puisi gitu. Nah, untuk
ini apa namanya, proses menulisnya walaupun hampir sama dengan novel, saya coba jelaskan ya, mungkin nanti saya sedikit banding-bandingkan dengan menulis novel lah ya. Yang pertama adalah inspirasi, yaitu kalau sama lah kalau di novel itu mencari ide. Nah kalau di ini dalam puisi istilahnya mencari inspirasi. Kenapa inspirasi ya? Karena kalau novel itu kan cerita panjang, jadi idenya harus banyak kan. Ada ide utama, ada ide tambahan, ada ide pelengkap, ada ide figuran istilahnya. Nah, sehingga ya lebih mengatakan sebagai mencari ide gitu. Nah, kalau misalnya puisi, belum tentu apa yang disampaikan itu panjang atau banyak ya, karena puisi itu umumnya kan pendek ya, nggak panjang kan. Makanya lebih mengatakan bukan sebagai ide, tapi mencari inspirasi. Kalau inspirasi kan tidak ada batasan, harus banyak, harus tulisan yang panjang, atau harus suatu bentuk tulisan yang padat gitu kan. Nah, eh, makanya adanya pertama adalah mencari inspirasi kan, hampir sama dengan menulis novel yang adalah mencari ide. Nah, kemudian yang kedua adalah membuat draft awal ya. Kalau novel juga sama, kita pasti menulis dulu kan draft awalnya seperti apa dengan struktur-strukturnya. Bahkan kalau novel lebih kompleks ya, ada struktur kerangka tulisan dan lain-lain gitu. Nah, kemudian revisi, kalau revisi sama. Di novel juga ada revisi gitu. Nah, kemudian pemilihan kata, ya itu ini yang membedakan ya dengan novel. Dalam sebuah novel pemilihan kata memang penting, tapi kalaupun suatu penulis misalnya salah menerapkan penerapan pemilihan kata di satu bab misalnya, tapi novel itu ada 7 bab, mungkin tidak akan terlihat ataupun tidak dirasakan oleh pembaca gitu. Beda dengan sebuah puisi yang hanya satu lembar kan. Ketika ada beberapa kata yang salah pemilihannya oleh penyairnya, itu pasti akan langsung terbaca, akan langsung terlihat, diketahui oleh pendengar atau pembaca puisi tersebut. Ya, makanya bedanya dengan novel, untuk sebuah puisi pemilihan katanya harus jauh lebih hati-hati ya, karena kesalahan sedikit aja pasti akan ketahuan ya, karena teksnya tulisannya sedikit ya. Kalau saya bicara novel 644 halaman ini yang saya tulis, saya yakin pasti banyak juga kesalahan pemilihan kata gitu, tapi tidak terlihat karena ya sudah tertutup dengan pemilihan-pemilihan kata lain yang sebagian besarnya pemilihan kata yang benar gitu. Kalau puisi agak riskan ya, karena itu tadi teksnya nggak banyak, tulisannya nggak banyak. Dan kemudian yang ke berikutnya adalah rima dan irama. Jadi kita ya istilahnya kalau rima itu kan tadi saya bilang kalau sebuah puisi setiap kata di akhir barisnya itu menggunakan kata yang sama atau bersama kan. Nah, itu harus perhatikan juga kalau memang kita mau menggunakan rima. Dan iramanya juga kita harus perhatikan. Jadi karena puisi itu adalah karya yang tidak hanya dibaca, kalau novel kan umumnya dibaca ya tanpa tanpa suara gitu. Kalau buku non fiksi sama dibaca tanpa suara. Dan kalau puisi itu bisa dibaca tanpa suara kan, tetapi akan lebih istilahnya lebih afdol ya, lebih lebih pas kalau dibacakan dengan suara ya. Makanya si penulis itu harus bisa menempatkan mana kata-kata yang ditekankan ketika akan dibacakan dengan suara dan mana kata-kata yang tidak ditekankan. Nah, itu yang harus tergambar dari puisi yang dibuat gitu. Nah, makanya apa namanya eh, apa namanya makanya kita juga harus benar-benar memperhatikan rima dan irama. Jadi itu tuh teman-teman ya, secara umum hampir sama dengan menulis novel, tapi ada beberapa hal yang berbeda dengan menulis novel ya. Kalau puisi yang perhatikan adalah kita cari inspirasi, kemudian tulis draft awal dari sebuah puisi, kemudian kita revisi, kemudian kita dalam melakukan revisi itu perhatikan pemilihan katanya, jangan sampai ada yang salah sedikit pun, karena itu pasti ketahuan kan. Kemudian juga kita harus memperhatikan juga pada ini, maaf, kita harus memperhatikan rima dan iramanya seperti apa gitu. Kita harus harus pastikan itu semua benar dan itu beda dengan novel kan nggak ada rima dan irama gitu. Jadi itu sih simple sebetulnya, tapi ya menulisnya nggak simple ya, karena ya itu tadi jam terbang yang saya menurut saya sih harus tinggi sekali ya kalau menulis puisi ya. Lagi-lagi saya belum sampai ke tahap menulis puisi. Saya lebih kepada tulisan panjang ataupun tulisan ya non fiksi dan non fiksi gitu ya. Nah, itu setiap penulis kan beda-beda ya. Tidak harus menguasai ataupun juga bisa tidak harus menulis semua jenis dari karya tulis gitu. Nah, itu sih teman-temannya proses menulis skripsi yang kurang lebih itu ada sama dan tapi lebih banyak bedanya dengan nulis novel gitu. Dan kemudian yang dalam sebuah skripsi ya, kalau tadi kan kita bicara menggali inspirasi ya, menggali inspirasi kan berarti menggali tema ya. Kalau tema dalam puisi sebetulnya sih hampir sama dengan tema sebuah novel ya, artinya bisa macam-macam, bisa cinta, kehidupan, alam, kematian, kemudian juga isu-isu sosial.
Itu dalam sebuah novel pun ada, dalam sebuah puisi ada. Hanya itu tadi bedanya adalah kalau puisi itu dengan kata-kata yang pendek bisa menggambarkan semua tema isu yang akan ditampilkan itu secara padat. Nah, kalau di novel lebih lebih ringan ya karena lebih fleksibel ya dengan kata-kata yang panjang bisa menggambarkan isi yang apa pesan yang disampaikan gitu. Nah, kalau puisi kesulitannya kata-kata yang pendek tapi semua pesan yang disampaikan tuh harus sampai gitu ya. Nah, itu sih ya teman-temannya kurang lebih eh, apa namanya proses menulis sebuah puisi dan juga tema-tema yang sering dipergunakan dalam sebuah puisi gitu. Nah, sekarang tadi kita kan baru tadi secara sekilas membahas mengenai eh, ini ya apa namanya proses menulisnya. Nah, sekarang langkah-langkah detailnya seperti apa sih? Ya tentu kalau kita udah bicara langkah-langkah detail ya dengan novel pasti punya perbedaan yang cukup signifikan ya. Kalau novel kan ya teman-teman pasti udah pernah nulis lah ya, udah pernah nulis cerita pendek lah paling nggak di sekolah waktu perjalanan bahasa Indonesia, kemudian waktu kuliah juga pasti teman-teman udah pernah nulis paper, nulis makalah, ya itu kan sama ya, sama lah dengan nulis buku non fiksi karena ya tadi semua itu adalah produk non fiksi bahkan dengan menulis novel pun kurang lebih hampir sama ya. Ketika saya setelah menulis 7 buku marketing dan bisnis, kemudian saya mencoba menulis ini buku pertama saya, novel pertama saya mencuri nulis sebuah novel pendek, tidak terlalu kaget, lag-nya tidak terlalu tinggi ya karena tinggal apa sebetulnya bersama ya menulis buku non fiksi dengan fiksi tinggal masalah penyesuaian gitu. Nah, tapi kalau skripsi itu beda apa maaf puisi itu beda ya. Makanya ya sekarang kita bahas nih langkah-langkahnya itu seperti apa sih dan kita bisa lihat lagi kurang lebih apa bedanya dengan sebuah nulis novel ya. Nah, kalau kita ini apa namanya langkah-langkah kita dalam penulisan sebuah skripsi atau kita harus adanya pemahaman ya atau Vorstellung lah ya bahasa puitifnya. Nah, karena apa itu tadi, saya seperti saya jelaskan, skripsi itu kan kata-kata yang pendek, tapi harus bisa menggambarkan hal yang banyak gitu kan. Beda dengan novel ya, novel kata-katanya panjang, menggambarkan hal yang panjang itu biasa gitu kan. Tapi kalau skripsi kan beda, apa puisi itu beda ya. Kita mengatakan sesuatu yang pendek, tapi maknanya harus panjang. Makanya kita harus benar-benar paham apa yang harus kita tulis gitu dan itu harus kita pahami di awal kalau menulis puisi apa novel mungkin kita kurang paham dengan yang kita tulis tapi kita bisa menambahkan pemahaman itu di tengah perjalanan ya misalnya inilah ya novel ini saya bercerita kisah cinta ya seorang pria dan wanita seorang aktivis mahasiswa dengan adik kelasnya gitu kan aktivis apa yang kemudian jadi ketua senat aktivis mahasiswa tersebut nah akhirnya kan mereka menikah kan kemudian mereka menikah karena mertua dari si aktivis mahasiswa tadi, ketua senat tadi itu, ya istilahnya pengusaha yang sukses ya di Jakarta. Jadi mereka dikasih hadiah untuk bulan madu romantis ke Turki ya. Nah, saya kan ketika saya menulis buku ini dari awal tahu saya akan menulis cerita bulan madu di Turki, tapi saya belum tahu di Turki itu wisata bulan madu itu apa aja sih. Saya masih belum paham, tapi saya bilang entar aja lah ini juga novel panjang nanti paling sebulan kemudian saya baru sampai ke bab mengenai menulis cerita bulan madu ke Turki. Pada saat itulah saya baru mencari informasi mengenai wisata-wisata di Turki, terutama yang romantis dan juga bagaimana itinerary-nya ataupun juga bagaimana jadwal-jadwal perjalanan wisata dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu pemahamannya bisa saya lakukan di tengah perjalanan menulis gitu. Tapi kalau puisi harus di awal karena apa ya menulis puisi itu saya bilang tadi ya cuma hanya beberapa kalimat kata gitu. Walaupun mungkin bisa berhari-hari ya. Saya tidak mengatakan puisi itu ya karena cuma satu lembar hanya ada berapa bait terus ditulis 1 jam 2 jam saya enggak ya pasti tetap harus butuh waktu. Tapi ya setidaknya ketika akan memulai sebuah tulisan ya harus ada pemahaman. Nah, itu bedanya dengan novel ya. Novel nggak harus pemahaman total itu di depan. Kalau puisi itu benar-benar harus di depan gitu. Nah, kemudian yang kedua inspirasi ya jelas ya. Ya kita paham apa yang kita tulis ya kita jadi punya inspirasi. Kita akan menulisnya seperti apa gitu kan. Kemudian juga rencanakan strukturnya ya. Struktur ya saya bilang ya kalau dalam menulis itu pasti ada struktur. Kalau dalam menulis novel ataupun menulis sebuah buku non fiksi itu ada namanya kerangka penulisan. Nah, kalau di sebuah puisi nggak harus ada kerangka penulisan, tapi paling nggak ada strukturnya lah. Misalnya bait pertama tuh
membahas tentang apa, bait kedua membahas apa, bait ketiga membahas apa, bait keempat membahas apa. Ya kurang lebih seperti kalau kita nulis buku ya ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 lah gitu kan. Nah, hanya kalau buku kan didetailkan lagi, ada bab, ada subbab. Bahkan kalau buku-buku non-fiksi ada sub-subbab, ada sub-subbab lagi. Nah, itu ya kalau di puisi kan pasti nggak ada, tapi setidaknya kita tahu tuh strukturnya, bait 1 apa, bait 2 apa, bab 3 apa. Nah, itu rencanakan struktur, kemudian barulah mulai menulis ya. Jadi sama dengan ketika menulis novel, ya kita tulis aja. Kita nggak perlu mikir di dalam perjalanan menulis nanti kalau jelek gimana ya, nanti kalau ada yang salah gimana ya. Pokoknya kalau nulis ya nulis aja gitu. Setelah selesai semua baru kita revisi, dari revisi itu kita perbaikin. Tapi kita tidak melakukan revisi ketika tulisan kita baru setengah jalan. Itu kalau konsep itu sama dengan menulis sebuah novel ya. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Selamat bergabung Kak Zains 21 ya. Sekarang kita masih dalam membahas langkah-langkah kita menulis skripsi. Nah, sekarang kita sampai ke tahap revisi. Nah, setelah revisi dibaca ulang gitu kan. Dibaca ulang sama kalau kita novel, setelah kita revisi kita baca ulang lagi. Masih ada yang salah nggak gitu kan. Dan baru setelah itu ya kita minta masukan dari calon pembaca, dari orang lain. Sama dengan novel juga begitu. Jadi ya kurang lebih sih sama ya alurnya dengan menulis novel ya. Kecuali tadi pemahaman ya, kalau novel pemahaman tuh nggak perlu harus di awal semua. Kalau puisi kita mau nulis itu harus ada pemahaman ya. Jadi saya ini ulangi lagi langkah-langkah menulis sebuah puisi yang kurang lebih sama dengan menulis sebuah novel. Itu yang pertama adalah pemahaman terhadap materi atau tema yang ditulis, kemudian inspirasinya seperti apa, kemudian pilih gaya penulisan, itu sama ya, kalau di novel juga gaya penulisan, kemudian rencanakan strukturnya, alurnya seperti apa, kemudian mulai menulis, revisi, baca ulang kembali, dan minta masukan, feedback. Jadi ya kurang lebih seperti itu ya teman-temannya. Jadi ya tapi itu tadi, walaupun hampir sama dengan metode penulisan sebuah novel, nggak gampang teman-temannya. Tapi saya nggak nakut-nakutin ya. Mungkin teman-teman justru punya bakat menulis skripsi ya, itu lebih bagus dikembangkan sih. Kalau saya belum pede terus terang ya teman-teman ya. Nah kemudian ini sih jadi apa namanya ya kurang lebih itu sih teman-temannya, nggak banyak kita bahas puisi karena memang puisi itu lebih seni ya. Jadi lebih seni itu relatif nggak banyak aturan, nggak banyak metode, nggak banyak pola-pola baku. Itu lebih kepada rasa seni dari si penyairnya gitu. Saya tadi hanya membahas pertama, itu saya ulangi lagi ya sekilas untuk ya kurang lebih skop dari puisi itu seperti apa gitu ya. Saya bahas pertama adalah pengertian puisi, kemudian unsur-unsur atau elemen dalam sebuah puisi, kemudian gaya penulisan puisi, kemudian struktur puisi, dan juga langkah-langkah dalam menulis puisi. Cuma itu sih teman-teman ya, bahas puisi walaupun kita sudah ya 3 4 jam lah ya, hampir 1 jam membahas itu gitu. Jadi itu sih teman-teman ya. Nah sekarang karena kita sekalian membahas puisi, tadi kita sudah ada gambaran awal mengenai puisi. Mungkin teman-teman belum tertarik menulis puisi, tapi setidaknya jadi teman-teman ada gambaran lah ya untuk menulis puisi seperti apa dan gambaran puisi seperti apa ya. Mungkin next kapan teman-teman bisa tergerak untuk tulis puisi, setidaknya sudah ada nih apa pengetahuan, sudah ada wawasan sedikit mengenai puisi. Nah, sekarang untuk menambahkan wawasan yang saya tadi berikan ya mengenai hal-hal terkait dengan penulisan puisi, teman-teman bisa nih apa namanya, selamat gabung Kak Francisco ya. Kita sedang masuk ke dalam tahap akhir pembahasan mengenai puisi. Nah, di tahap akhir ini kita membahas mengenai sejarah perkembangan puisi ya. Jadi biar teman-teman tahu nih bahwa puisi itu pun juga sudah sangat panjang ya perjalanan sejarahnya gitu, baik di dunia maupun di Indonesia ya. Nah kalau teman-teman sekarang kita membahas mengenai perkembangan puisi di dunia dulu ya. Jadi kalau puisi di dunia itu dimulai dari zaman Romawi Yunani kuno sih teman-teman ya. Jadi itu waktu itu sudah ada yang namanya sebuah puisi gitu ya. Puisi klasik itu masuk ke dalam kategori puisi klasik ya. Jadi puisi-puisi apa namanya yang dibuat pada zaman Yunani dan Romawi kuno dulu gitu ya. Itu biasanya puisi tadi masuk ke dalam gaya bahasa puisi epik, yaitu gaya puisi yang menulis mengenai hal-hal mitologis atau hal-hal mistis, dan gaya puisi lirik, yaitu gaya puisi yang menulis mengenai cerita ataupun narasi tentang suatu peristiwa ya. Mungkin untuk menceritakan peristiwa yang terjadi pada peristiwa sejarah-sejarah di zaman Romawi dan
Yunani kuno ya para penyair itulah membuat puisi. Jadi nanti ada catatan sejarahnya ya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Itu puisi klasik gitu dan ya lebih-lebih mengandalkan kepada mitologi dan juga kepada legenda ya. Mungkin kalau kita tahu ya di Romawi, di Yunani kuno kan ada cerita Hercules, cerita mengenai dewa-dewi. Nah, itu kan cerita-cerita mitologi ya. Nah, umumnya ya puisi pada zaman klasik Yunani kuno, Romawi kuno ya bercerita mengenai hal seperti tersebut ya, mengenai dunia-dunia mitologi gitu. Nah, itu perkembangan puisi ya di yang pertama kali yaitu di zaman Yunani kuno. Kemudian yang kedua adalah di abad pertengahan. Abad pertengahan itu sekitar tahun 1500, 1600 sampai inilah ya ke depan lah ya, ke sekarang lah ya karena kan tahun 1500 kan kita tahu ya di Eropa itu abad ke-8 ya. Jadi segala macam budaya, segala macam pengetahuan itu benar-benar gelap gitu, benar-benar dihambat oleh penguasa supaya masyarakat rakyat itu nggak tahu dan tidak bersentuhan dengan ilmu pengetahuan dan kebudayaan itu. Makanya yaitu zaman ke-8. Nah, mulai tahun 1500 itu masuk ke dalam zaman abad pertengahan yaitu di mana waktu itu kegelapan itu sudah berakhir ya. Jadi artinya baik itu budaya ataupun juga pengetahuan itu mulai diajarkan kepada rakyat. Jadi ya makanya juga puisi yang berkembang pun juga mengalami perkembangan ya di abad pertengahan itu gitu. Jadi walaupun puisinya juga puisi epik ya, masih puisi-puisi berbasis mitologi ya, puisi-puisi berbasis yaitu cerita-cerita rakyat berbasis kepada mitologi. Tapi sudah tidak dewa-dewi lagi seperti di Yunani kuno atau Romawi kuno ya. Dan ada tambahan puisi yang romansa ya, puisi cinta itu sudah mulai ditampilkan dalam puisi karena ya mungkin dulunya tidak digambarkan karena puisi itu hanya khusus untuk mengenai cerita dewa-dewi ya kalau ya, kisah cinta kan kisah cinta manusia itu tanda petik tabu ya untuk sebuah puisi ya. Tapi ya ketika di abad pertengahan sudah mulai ada kebebasan berpikir, berkreativitasnya. Makanya puisi romansa mulai masuk. Jadi mulai ada kisah-kisah cinta dalam sebuah puisi di abad pertengahan. Nah, kemudian tahapan yang berikutnya adalah puisi Renaissance ya. Jadi puisi Renaissance itu zaman-zaman William Shakespeare ya teman-teman ya. Itu sekitar tahun 1700, 1800 kalau nggak salah ya William Shakespeare. Nah itulah mulai kalau kita tahu puisi-puisi karya William Shakespeare itu ya itu di abad Renaissance atau tahapan ketiga dari perkembangan puisi dunia gitu. Dan yang keempat adalah puisi romansa. Jadi ya mulai ya benar-benar puisi itu udah benar-benar puisi romantis itu mulai berkembang ya. Kalau sebelumnya itu dihambat ataupun kurang berkembang ketika masuk ke puisi romansa mungkin itu sudah sangat berkembang ya. Mungkin antara lain dipelopori oleh William Shakespeare ya ketika di zaman Renaissance akhirnya ya penyair selanjutnya ya dia udah mulai secara terang-terangan eksploitasi ide-ide romansa dalam sebuah puisi. Nah, itu yang keempat ya romantisme pada zaman romantisme dan kemudian yang kelima adalah modernisme. Jadi tahapan modernisme. Jadi itu ya sudah mulai ini ya sudah mulai kompleks lah puisinya sudah mulai tidak hanya berbicara cinta, apalagi sudah tidak membahas lagi mitologi ya, misis-misis seperti zaman Yunani kuno atau tapi sudah membahas hal kompleks, hal sifatnya sosial ya. Bahkan hal-hal politik pun juga masuk ke dalam puisi. Dan ya karena politik juga udah masuk dalam puisi kan, karena itu umumnya mungkin mengkritik pemerintah ya, jadi ya pasti tidak terang-terangan ya, apalagi pada zaman dulu kan ya sebelum tahun 1800-an kan rata-rata di Eropa itu negaranya kerajaan ya dan kerajaannya totaliter gitu. Kekuasaan absolut. Jadi ya apa mau raja pasti akan diikutin kan oleh pengawal segala macam kan. Nah, makanya biasanya puisinya juga bahasa simbol-simbol gitu. Jadi kalaupun mau menyerang pemerintah ataupun mau mengkritik pemerintah ya tentu dengan bahasa simbol-simbol yang tidak secara terang-terangan dianggap sebagai suatu serangan terhadap pemerintah gitu. Makanya yang berkembang adalah penggunaan simbol-simbol di zaman modernisme. Nah, kemudian baru pasca modernisme itu ya di zaman ya setelah zaman inilah ya selesai kerajaan-kerajaan di di Eropa itu berakhir dalam arti pemerintahannya sudah demokratis, kemudian pemerintahannya sudah pemerintahan seperti kita tahu sekarang walaupun mungkin kerajaannya masih ada ya, Inggris pun juga masih ada King Charles kan, tapi ya itu kan hanya formalitas ya, hanya simbol tapi tidak punya kekuasaan. Nah, itu
barulah pasca modernisme itu benar-benar puisi itu berkembang ya seperti yang kita lihat sekarang gitu. Jadi kurang lebih kalau di dunia itu perkembangan puisi 6 ya teman-temannya. Zaman klasik, Yunani kuno, Romawi kuno, kemudian abad pertengahan, setelah lewat masa kegelapan di Eropa, kemudian masa Renaissance, yang terkenal ya William Shakespeare, kemudian yang keempat adalah masa romantisme, pembahasannya sudah mulai banyak mengenai cerita-cerita romantisme, dan pokoknya intinya ekspresi emosi lah ya. Kemudian yang kelima adalah modernisme, yaitu udah lebih kompleks karena pembahasannya udah macam-macam ya, sosial politik juga dan makanya banyak menggunakan simbolisme. Dan yang keenam tahapan sekarang adalah pasca modernisme ya. Ya kita tahu puisi sekarang seperti apa gitu. Nah itu sih kurang lebih teman-teman ya, walaupun mungkin nggak terlalu ya tanda petik nggak terlalu berguna, tapi ini sekedar informasi aja teman-temannya. Kalau teman-teman mungkin next kapan tertarik untuk menulis puisi ya paling nggak sudah tahu nih perkembangan puisi kurang lebih seperti apa gitu. Nah sekarang kita bicara di Indonesia. Indonesia pun juga walaupun relatif belum lama mengenal puisi ya, artinya eh, itu mungkin baru tahun-tahun 1800-an kita kenal puisi ya, untuk penyair Indonesia, yaitu zaman-zaman ya istilahnya kita ya sama lah, kita udah mulai oleh penjajah Belanda diberi pendidikan kan. Kita kan dulu ada politik balas budi ya, politik etis ya, kalau teman-teman masih ingat pelajaran sejarah tahun 1800-an itu kan. Nah itulah ketika ada pendidikan mulai diberikan kepada rakyat. Nah, rakyat sudah mulai diberikan pendidikan dan kebudayaan. Nah makanya termasuk budaya-budaya barat seperti puisi mau mulai masuk di Indonesia ya. Makanya saat itulah mulai berkembang puisi. Di Indonesia ada 4 tahapan dalam perkembangan puisi sih. Yang pertama adalah puisi tradisional, yaitu puisi tradisional ya zaman-zaman syair, pantun, hikayat. Jadi ya sebetulnya kita juga ada puisi, hanya waktu itu yang bukan dalam konteks puisi ya. Pantun itu kan sebetulnya udah budaya yang lama ya, bahkan zaman penjajahan dulu udah ada gitu. Tapi kalau secara puisi modern ya itu ya berkembang bersama ketika ya sudah ada ini ya perpaduan dengan pantun gitu ya, di zaman puisi tradisional ya. Nah itu yang dikenal hikayat ya, hikayat Amir Hamzah yang paling terkenal sih, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua adalah angkatan Balai Pustaka. Nah Balai Pustaka itu tahun 1900-an lah ya, ketika waktu itu Belanda sudah membuat penerbitan untuk Bumi Putra ya, untuk rakyat pribumi ya. Nah itulah mulai muncul angkatan Balai Pustaka pada abad 20 ya, mulai tahun 1900-an, antara lain dipropoli oleh Khairil Anwar. Dan yang ketiga adalah angkatan 45. Angkatan 45 ya jelas ya, isinya adalah perjuangan ya untuk membuka perjuangan kemerdekaan Indonesia gitu ya. Khairil Anwar masih tokoh juga karena kan masih hidup di zaman itu ya. Seperti puisi Aku, puisi Antara Kerong Bekasi itu adalah bentuk dari eh, karya penyair angkatan 45. Dan setelah angkatan 45 itu langsung sampai dengan sekarang tuh masuk ke dalam tahapan modern ya, modernisme. Nah itu ya penulisnya seperti ya teman-teman sih pasti tahu ya, karena itu penulis-penulis yang sekarang juga masih sering disebut, puisinya juga sering masih dibacakan ya, seperti Sapardi Djoko Damono, kemudian Taufik Ismail, juga Rendra ya. Jadi W.S. Rendra ya teman-teman, itu adalah penyair-penyair saat ini. Jadi ya kurang lebih sih itu ya teman-temannya gambarannya. Dan ya beberapa puisi yang terkenal ya mungkin teman-teman udah pernah tahu juga, mungkin baru tahu, saya pun juga baru tahu ya ketika membuat materi untuk live yang sekarang ini mengenai puisi. Selamat bergabung Kak Kitten. Kita sudah masuk di bagian akhir dari pembahasan mengenai eh, puisi ya. Jadi ada ya karya-karya yang terkenal dari 4 periode di puisi Indonesia, yaitu antara lain ya dari Khairil Anwar ya, Aku itu tahun 45, 43 itu ya tentu bercerita mengenai perjuangan pejuang-pejuang Indonesia waktu itu. Kemudian W.S. Rendra tahun 69 menulis puisi Nyanyi Sunyi, itu juga salah satu masterpiece dari puisi di Indonesia. Kemudian juga Hujan Bulan Juni Sapardi Djoko Damono itu tahun 1972 ya, itu juga eh, puisi yang udah lebih ke pembahasan masalah sosial sih, sudah tidak bisa mengenai perjuangan lagi karena kan ya 72 kita sudah nggak ada perjuangan kan, dalam arti perjuangan kemerdekaan gitu. Kalau perjuangan hidup sih ya sampai 2023 juga ada sih teman-teman ya. Nah kemudian yang terakhir yaitu puisi
negeri ini butuh patriot. Ini dari Taufik Ismail, baru ya 2022, apa 2002 ya. Nah, jadi itu sih teman-temannya perkembangan puisi kurang lebih seperti itu yang menunjukkan bahwa ya apa namanya ya puisi di Indonesia juga telah mengalami perkembangan gitu ya, dan ya lagi-lagi secara umum penulis puisi nggak banyak dibanding dengan penulis novel ya itu banyak sekali ya, bahkan ya saya yang masih pemula pun juga udah berani nulis novel sampai 7 ya. Tapi ya ya karena apa ya, karena memang menulis puisi itu nggak gampang sih kalau menurut saya ya. Tadi saya udah jelaskan berapa hal-hal terkait dengan puisi yang memang menunjukkan bahwa puisi itu bukan sesuatu yang mudah untuk ditulis gitu teman-teman. Kurang lebih itu sih teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada yang ingin tanyakan sebelum kita akhiri jam 11 pembahasan kita kali ini. Teman-teman bisa untuk apa namanya menanyakan ya, kalaupun ada belum ya teman-teman bisa nanyakan besok aja, live besok insya Allah jam setengah 10 saya akan mulai lagi live ya dengan topik yang berbeda tapi tetap mengenai dunia terus menulis gitu ya. Dan insya Allah ya tadi beberapa cuplikan dari live ini akan saya tampilkan juga di VT saya sehingga teman-teman bisa lihat. Nah, yang kalau teman-teman yang mungkin hanya sebentar mengikuti live ini ya. Nah, jadi ya teman-teman mungkin bisa follow akun saya sehingga teman-teman juga bisa mengikuti semua apa namanya video-video yang saya tampilkan ya teman-teman ya di video saya sehingga dapat teman-teman mungkin dapat gambaran mengenai puisi tersebut gitu. Nah kalau untuk spill buku terus terang karena saya nggak nulis puisi ya saya belum nggak ada spill buku ya teman-temannya. Jadi ya mungkin ya ini aja sih teman-teman apa namanya kalau teman-teman yang mungkin suka karya sastra tapi bukan puisi ya teman-teman ini banyak pilihan ya teman-teman ya. Tadi mungkin saya recommended kalau teman-teman yang suka cerita romantisme nih seperti misalnya inilah ya apa novel Hijrah Merawat Takdir Cinta. Nah itu juga salah satu rekomendasi saya ya itu. Tapi ini ya satu pilihan terbaru ya novel saya Istri Saliha ini ceritanya mengenai hijrah sih, perjalanan hijrah seorang pasangan suami istri yang sangat dekat dunia malam, akan tetapi kemudian mereka memutuskan untuk kembali ke jalan yang benar gitu. Jadi sehingga akhirnya ya perjalanan novel ini ya berisi bagaimana perjuangan mereka untuk menjadi hijrah lebih baik gitu. Jadi ya kurang lebih itu ya teman-temannya. Mungkin ya karena sudah cukup malam, sudah 1 jam lewat juga. Kita akhiri dulu. Semoga besok kita bisa eh, live lagi, kemudian lebih lama waktunya dan pembahasan yang lebih menarik lagi ya teman-teman ya, sehingga ya mungkin bisa memberikan apa namanya wawasan kepada teman-teman mengenai dunia tulis menulis, apapun hal yang akan dibahas gitu dalam dunia tulis menulis tersebut gitu ya. Nah, demikian teman-teman dari saya ya teman-teman yang baru hadir ya. Ini teman-temannya tadi kita membahas mengenai puisi dan nanti saya akan tampilkan cuplikan video dari live ini. Kalau nanti dari TikTok sudah ada cuplikannya dan sehingga teman-teman bisa melihat kurang lebih gambarannya apalah yang di dalam kita melakukan live ini gitu. Demikian teman-teman, demikian semoga memberikan manfaat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam.